sebelum kita masuk pada materi inti hari ini atau materi perkuliahan pada hari ini, tentunya lebih bagusnya kita berdoa terlebih dahulu supaya nantinya proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan kemudian pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Anas bisa memimpin doa pada hari ini, silakan. Baik, terlebih dahulu mari kita bersama-sama melanjutkan doa. Doa dimulai. Selesai. Oke, sebelum kita masuk pada materi inti, saya absen terlebih dahulu. Mas Kira Sultan, Bisa Husnul, Oke. Anas, Tawakal, ada Tawakal. Oke, baiklah. Sebelum kita masuk pada materi pembelajaran hari ini atau materi inti pada hari ini, saya akan menyampaikan dulu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan yang pertama adalah memahami prinsip-prinsip pluralisme dan multikulturalisme. Jadi tentunya kalian ini harus betul-betul bisa memahami prinsip-prinsip dari pluralisme dan multikulturalisme. Kemudian yang kedua adalah mampu menjelaskan konsep toleransi dan inklusivisme. Jadi itu tujuan yang kedua adalah kalian mampu untuk menjelaskan terkait dengan konsep toleransi dan inklusivisme. Kemudian yang ketiga adalah mengaitkan nilai-nilai tersebut dalam praktek konseling lintas agama dan budaya. Nah, itu jelas ya tujuannya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah metode pembelajaran yang kita akan gunakan pada proses pembelajaran hari ini, yaitu ceramah. Kemudian ada metode pembelajaran studi kasus yang nantinya setelah saya menyampaikan materi, ada studi kasus atau kerja kelompok yang kemudian menganalisa sebuah kasus, kemudian diberikan solusi konselingnya. Nah, itu ya metode pembelajaran kita hari ini. Oke, paham semua? Oke. Mungkin langsung saja kita mulai pada materi pada hari ini. Tapi mungkin sebelum kita membahas atau mendiskusikan terkait dengan materi inti, mungkin saya akan kembali merefleksikan pengetahuan kalian tentang materi minggu lalu. Jadi siapa yang bisa merefleksikan kembali materi atau siapa yang masih mengingat materi minggu lalu? Saya, Pak. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun materi kita pada minggu lalu yaitu bimbingan dan konseling lintas agama dan budaya. Yang saya ingat itu adalah pengertian yang dimana BK lintas agama dan budaya adalah pendekatan bimbingan dan konseling yang secara khusus memperhatikan dan mengintegrasikan dimensi agama, spiritualitas dan budaya pelayan dalam proses konseling. Mungkin cukup sekian, Pak. Betul tadi yang disampaikan oleh Isya bahwasanya BK lintas agama dan budaya pada dasarnya adalah bagaimana kemudian suatu perbedaan itu dan kemudian perbedaan tersebut kita terima. Karena jangan sampai dalam proses BK lintas agama dan budaya itu ketika kita melakukan proses konseling ada yang berbeda dengan kita nantinya tidak menerima dengan perbedaan tersebut, maka proses konseling itu tidak berjalan secara efektif. Oke? Nah, itu tadi terkait dengan materi kita minggu lalu. Jadi langsung saja kita masuk pada materi inti pada hari ini. Yang pertama yang kita akan bahas atau materi yang kita akan bahas pada hari ini, yaitu kita akan mendiskusikan terkait dengan prinsip pluralisme dan multikulturalisme. Dan yang kedua, yaitu kita akan mendiskusikan terkait dengan konsep toleransi dan inklusivitas. Kemudian yang ketiga adalah tantangan keberagaman dalam praktek konseling. Nah, itu tiga pokok bahasan yang kita akan diskusikan pada hari ini. Nah, oke, yang pertama adalah materi yang pertama yang kita akan diskusikan adalah terkait dengan prinsip pluralisme dan multikulturalisme. Ada yang tahu atau semalam ada yang sudah baca-baca terkait dengan pluralisme dan multikulturalisme? Ada? Baik, Pak. Oke, silakan. Bagi yang saya baca kemarin terkait dengan pendidikan agama dan budaya, Pak. Yang pertama itu dari tujuannya yaitu meningkatkan kesadaran
saling menghargai antara umat beragama, kemudian meningkatkan selera spiritual agar kita bisa memahami agama lebih mendalam. Kemudian yang terakhir itu meningkatkan kemampuan kita untuk berkomunikasi dengan orang yang latar belakang agamanya berbeda, Pak. Mungkin seperti itu. Itu betul yang disampaikan oleh Tawakal bahwasanya kalau kita berbicara tentang pluralisme itu kita berbicara tentang perbedaan, tapi bukan hanya sekedar bahwasanya kita terima perbedaan tersebut, kita mengakui perbedaan tersebut, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita aktif untuk berkomunikasi dengan orang yang berbeda dengan kita. Jangan menutup diri dengan orang yang berbeda dengan kita, apalagi melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Nah, itu secara umum terkait dengan pluralisme. Kalau kita mau definisikan pluralisme itu secara etimologis, bisa kalian lihat di atas bahwasanya pengertian dari pluralisme itu berangkat dari kata plural yang artinya bahwa banyak atau jamak, mengacu pada kenyataan adanya keragaman. Artinya memang pada dasarnya bahwasanya perbedaan itu adalah sebuah kenyataan. Itu kenyataan. Kita ke pembahasan terkait dengan pengertian dari multikulturalisme, yaitu multikulturalisme adalah suatu pandangan atau kebijakan dan pendekatan sosial yang mengakui, menghargai, memelihara keberagaman budaya, etnis, agama, bahasa, dan identitas dalam suatu masyarakat. Jadi multikulturalisme itu adalah mengakui, harus digarisbawahi bahwa mengakui, kemudian menghargai dan memelihara keragaman budaya. Dan jadi semua yang perbedaan yang ada di Indonesia ini kita harus akui, kita harus hargai, kita harus pelihara perbedaan tersebut. Oke, mungkin ada yang kemudian bisa sudah memahami terkait dengan multikulturalisme. Siapa bisa menjelaskan terkait dengan multikulturalisme? Siapa? Saya, Pak. Oke, silakan. Oke. Baik, yang saya pahami, Pak, terkait dengan multikulturalisme itu adalah konsep di mana adanya perbedaan di dalamnya, baik itu perbedaan agama, ras maupun budaya. Dan dalam perbedaan tersebut, bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan yang bisa menerima semua perbedaan yang ada di masyarakat itu, untuk menciptakan lingkungan yang dimana kita bisa hidup berdampingan meskipun perbedaan ras, agama maupun budaya. Ya, Oke, itu tadi pendapat, ada beberapa pendapat mahasiswa atau ada yang berusaha untuk menjelaskan pengertian dari multikulturalisme, dan itu sudah betul. Nah, itu yang harus digarisbawahi bahwasanya dalam suatu perbedaan kita harus apa? Kita harus yang pertama mengakui, kemudian yang kedua apa? Menghargai, kemudian selanjutnya apa? Memelihara. Nah, itu. Kemudian selanjutnya adalah prinsip-prinsip multikulturalisme. Nah, prinsip yang pertama adalah kesetaraan antara budaya. Jadi kita berbicara tentang budaya, kita semua sama, kita setara semua. Kemudian yang kedua adalah hak mempertahankan identitas. Semua punya hak untuk mempertahankan identitasnya masing-masing. Kemudian yang selanjutnya adalah toleransi dan saling menghormati. Kita harus toleransi dan saling menghargai satu sama lain. Kemudian yang selanjutnya adalah kehadiran dalam partisipasi. Jadi ketika kita dalam lingkungan masyarakat, kita harus berpartisipasi dalam lingkungan kita. Kemudian yang terakhir adalah anti diskriminasi atau anti rasisme. Oke, selanjutnya adalah hubungan antara konsentrasi agama dan budaya dan pluralisme dan multikulturalisme. Kan kalau kita berbicara tentang multikulturalisme dan pluralisme itu kita berbicara tentang perbedaan. Tentunya sudah dijelaskan di awal bahwasanya bekal lintas agama dan budaya itu memperhatikan yang namanya perbedaan, menerima yang namanya perbedaan. Jadi tentunya ini sangat berkaitan satu sama lain. Oke, mungkin ada dari sampai di sini materi kita terkait dengan pluralisme dan multikulturalisme. Ada yang belum dipahami? Ada yang mau mempertanyakan terkait dengan materi ini?
Mas Fira Sultan? Saya Pak. Oke, silakan Mas Fira Sultan. Baik, tadi Bapak menjelaskan tentang pluralisme dan multikulturalisme. Yang ingin saya pertanyakan Pak, mengapa penting bagi seorang konselor itu untuk memahami konsep pluralisme dan multikulturalisme? Baik, saya kembali. Oke, terkait dengan pertanyaan Mas Fira Sultan, ini sangat penting. Kenapa demikian sangat penting? Karena kita sudah berbicara tadi bahwasanya berbicara tentang pluralisme dan berbicara tentang multikulturalisme, yaitu penerimaan terhadap sesuatu yang berbeda. Bukan hanya penerimaan, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, berbicara tentang multikulturalisme dan pluralisme itu mengajarkan kita sebagai konselor yang bagaimana kemudian kita peka dengan budaya orang yang berbeda dengan kita. Nah, itu makanya ini sangat penting karena klien yang kita hadapi itu berbeda. Nah, itu begitu ya Mas Fira Sultan, sudah dipahami? Oke, baik. Mungkin masih ada yang bertanya? Saya Pak. Oke, silakan Nurhanisa. Baik, dari penjelasan Bapak tadi tentang multikulturalisme dan pluralisme, adapun pertanyaan saya itu berikan contoh konkret bagaimana multikulturalisme mempengaruhi strategi bimbingan konseling sekolah multi etnik. Oke, sangat luar biasa pertanyaan dari Nurhanisa. Ini sangat mempengaruhi. Kenapa saya katakan demikian? Contohnya lagi adalah bisa jadi kita menolak adanya penolakan terhadap orang yang berbeda dengan kita, dan itu kita tidak inginkan kita sebagai konselor. Kalau tidak ada pemahaman terkait dengan multikulturalisme. Oke, itu ya, Nurhanisa. Bagaimana? Sudah tidak ada ya? Oke. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya terkait dengan konsep toleransi. Maksud dari toleransi di sini adalah bagaimana kemudian ketika saya tidak terima pendapat tawakal, itu jangan saya melakukan tindakan yang agresif, tindakan kekerasan. Nah, itu yang dikatakan sebagai toleransi. Nah, ada satu ayat yang kemudian sangat berkaitan dengan toleransi ini. Dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Ada contoh kasus di Yogyakarta, itu ada sebuah pengajian. Nah, di dalam pengajian tersebut semua ada dari agama Kristen, Hindu, semua agama ada. Pokoknya semua macam-macam individu semua ada di situ. Semua diterima dengan baik. Itulah contoh bagaimana kemudian kita terbuka terhadap suatu perbedaan. Oke, itu tadi materi terkait dengan 3 materi yang kita diskusikan. Yang pertama adalah apa tadi? Pluralisme dan multikulturalisme. Yang kedua, toleransi dan inklusivitas. Kemudian yang terakhir adalah yang ketiga, tantangan praktek konseling dalam keberagaman. Nah, itu 3 poin yang kita sudah sudah kita diskusikan. Jadi mungkin ada dari teman-teman mahasiswa yang bisa menyimpulkan? Saya Pak. Oke, silakan. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi di atas yaitu pertama, prinsip pluralisme dan multikulturalisme menekankan bahwa keberagaman suku, agama, budaya, dan pandangan hidup adalah kenyataan yang harus diterima dan dihargai. Yang kedua, toleransi dan inklusivitas adalah sikap dan prinsip penting dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis, termasuk dalam layanan konseling. Yang ketiga, tantangan keberagaman dalam praktik konseling meliputi prasangka, stereotip, kesenjangan komunikasi antar budaya, hingga ketidaksiapan konselor memahami nilai-nilai budaya atau agama klien. Baik, itulah kesimpulan dari saya. Saya kembalikan. Prinsip pluralisme dan multikulturalisme itu penekanannya adalah kita harus betul-betul pahami terkait dengan prinsip pluralisme dan multikulturalisme dalam proses masuk lintas agama dan budaya. Kemudian toleransi dan inklusivitas. Tentunya dalam toleransi dan inklusivitas ini adalah bagaimana penerimaan dan kesetaraan itu terjadi dalam proses konseling. Tidak ada yang membeda-bedakan. Kemudian tantangan dan keberagaman dalam praktek konseling. Ini banyak hal yang kemudian
menjadi tantangan mulai dari komunikasi. Oke, itulah tadi kesimpulan materi kita pada hari ini. Nah, selanjutnya setelah kita saya menjelaskan terkait dengan materi atau setelah kita mendiskusikan terkait 3 materi tadi, saya akan berikan tugas, yaitu tugas kelompok. Yang mana tugas ini adalah kalian akan menganalisa sebuah kasus, kemudian dari analisa kasus tersebut, setelah dianalisa, kalian akan berikan solusi konselingnya bagaimana. Oke, saya akan bagi 3 kelompok saja. Ya, jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Saya akan bagikan lembar kerja. Oke, saya langsung bagikan lembar kerjanya. Silakan kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3. Jadi silakan mencari sebuah kasus, kemudian dianalisis. Analisis bagaimana masalahnya, kemudian solusi konselingnya bagaimana. Oke, saya akan berikan waktu selama 15 menit. Jadi untuk diskusinya saya mungkin sudah sampai di sini untuk sesi diskusinya. Setelah didiskusikan kasus yang telah telah dianalisis, kemudian ada 1 orang yang kemudian menyampaikan hasil analisisnya. Oke, siapa Tawakal? Oke, silakan Tawakal. Saya Pak. Oke, silakan Tawakal. Baik, dari hasil diskusi kelompok kami Pak terkait dengan apa yang menjadi latar belakangnya itu di SMA Peneliti Bangsa yang terdiri dari siswa-siswi dengan latar belakang agama yang berbeda, baik Islam, Kristen, Hindu dan Buddha, terjadi ketegangan antar kelompok siswa akibat komentar yang menggunakan dalam diskusi kelompok. Kemudian salah satu siswa dari tiap yang beragama Islam menyatakan bahwa ajaran di luar agamanya menyimpang. Kemudian solusi konseling dari kelompok kami itu yang pertama, konseling kelompok yang bertujuan membangun empati, pemahaman lintas agama dan keterampilan dialog damai. Kemudian langkah-langkahnya itu pertama itu menjatuhkan siswa dari berbagai latar belakang agama yang berbeda dalam satu kelompok kecil, kemudian menggunakan pendekatan dialog tarifman untuk memperkenalkan perspektif agama secara positif. Kemudian yang ketiga itu fasilitasi aktivitas seperti storytelling dan di dalamnya itu berbagi pengalaman religius pribadi dan role playing untuk meningkatkan empati Pak. Mungkin itu Pak. Kemudian selanjutnya kelompok 2, silakan dari hasil diskusi kelompoknya silakan dipaparkan. Kepada saudari Isya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dosen. Oke, itu tadi pemaparan hasil diskusi dari kelompok 2. Untuk selanjutnya kelompok 3, silakan memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Siapa yang akan memaparkan? Oke, silakan Wakil Rasulullah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Studi kasus 3, konflik antar agama di lingkungan komunitas atau RT. Berjudul, Suara Azan dan Lonceng Gereja, Ketegangan Warga Karena Simbol Keagamaan. Latar belakang kasus, di sebuah lingkungan perumahan padat di kota besar, warga muslim protes. Baik, itu saja saya kembalikan kepada Bapak dosen. Terima kasih. Oke, terima kasih atas Oke, itu tadi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu sudah memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Kemudian selanjutnya adalah mungkin ada dari kelompok 1 yang menurutnya di kelompok 2 ini ada yang kurang. Begitupun dari kelompok 2 ke kelompok 3 mungkin ada yang kurang dari kelompok 3. Nah, itulah kemudian nantinya diberikan masukan kepada kelompok yang 1 atau kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Nah, itu nantinya diberikan masing-masing masukan. Jadi untuk kelompok 1, siapa yang akan memberikan masukan, mungkin ada merasa mungkin dari solusi konseling itu masih ada yang tambahan. Siapa yang bisa memberikan solusi konseling untuk kelompok 2? Siapa? Saya Pak. Oke, silakan berikan masukan untuk kelompok
Dua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memberikan tambahan solusi konseling terkait kasus dari kelompok 2, di mana yang bisa kita lakukan yaitu melakukan konseling individu untuk mahasiswa T, atau di mana di sini pelaku, di mana kita berfokus memahami latar belakang sikap intoleran, kemudian membantu refleksi personal, kemudian membangun kesadaran sosial dan empati beragama. Pendekatan yang kita gunakan itu kognitif behavioral counseling untuk mengubah pola pikir diskriminan. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Saya kembalikan. Terima kasih. Oke, itu tadi masukan dari kelompok 1. Mungkin bisa ditambahkan di solusi konselingnya apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Jadi untuk selanjutnya ada mungkin dari kelompok 2 ada masukan untuk kelompok berapa? 3. Kelompok 3 ya? Kelompok 1 ya? Nah, jadi silakan memberikan masukan kepada kelompok 1. Siapa yang memberikan masukan di sini? Yang akan memberikan kelompok 1? Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok 2 yang memberikan sedikit masukan kepada kelompok 1 yang bias atau memaksakan satu sistem tes tertentu. Saya kembalikan. Oke, itu tadi mungkin sudah cukup diskusi kelompoknya. Untuk lembar kerjanya mohon tidak mohon untuk disimpan untuk kemudian dipelajari. Oke, mungkin ini sisi kelompok atau diskusi kelompok sudah cukup sampai di sini. Oke, mungkin setelah kita diskusi atau diskusi kelompok, selanjutnya adalah sesi ini atau sesi pemberian materi itu sudah cukup sampai di sini. Kemudian selanjutnya adalah saya akan memberikan tugas. Tugasnya adalah tugas individu, praktek konseling. Praktek konselingnya itu terhadap mencari satu kelemahan untuk kemudian membuat suatu video praktek konseling. Oke, gitu ya. Nah, itu bukan tugas kelompok ya, tugas individu. Nanti minggu depan videonya tersebut akan ditampilkan proses konselingnya bagaimana. Oke? Oke. Mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini. Cukup sekian. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kita semua.